kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Saya bongkar. 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang, otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Pejabat publik bukan? Nah, apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? usai pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDI Perjuangan, tiba-tiba Indonesia gaduh dengan penetapan Hasto, Sekjen PDIP, menjadi tersangka korupsi secara bersama dengan Harun Masiku yang sampai hari ini masih menjadi buron. Hal ini membuat Megawati selaku ketua partai PDI Perjuangan geram dan ngamuk. Megawati dalam pidatonya berkata, "Jikalau Hasto ditangkap dan dibawa oleh KPK, saya akan datang menghampiri Kapolri Jenderal Listio Sigit." Entah apa maksud dari perkataan Ibu Megawati ini. Usai penetapan tersangka kader PDIP Hasto, banyak menuai pendapat kontroversi dari banyak pihak, termasuk ada Rocky Gerung dan Fahri Hamzah. Ada juga Adian Pitupulu, kader sejati PDI Perjuangan, dengan lantang melakukan pembelaannya kepada penetapan Hasto sebagai tersangka. Adian mengatakan banyak sekali kasus seperti ini dan kenapa yang disorot hanya kasus Harun Masiku saja. Adian mengatakan mau dibawa kemana negeri ini jika yang terjadi hari ini adalah demikian. Adian menyayangkan kenapa negara ini bersikap demikian. Apakah negara ini kecewa dengan Harun Masiku atau memang negara ini benci terhadap partai PDI Perjuangan? Di mana Harun Masiku? Di semua tempat ada Harun Masiku. Dalam bentuknya yang berbeda-beda, dalam jumlah uang yang berbeda-beda. Tapi nyogok ya nyogok, bikin KTP nyogok, nyari pekerjaan nyogok, mau masuk sekolah nyogok, mau dapatkan pendidikan naik tingkat segala macam di banyak instansi nyogok. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020.
3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap ada dalam situsnya KPK? Kirana Kotama tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini, kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar dari sini akan bilang, saya bayar. Kenapa itu terjadi di mana-mana? Itu loh. Harun Masiku dalam posisi ini pelaku atau korban? Dia yakin kok. Nah, dari kronologi ini, gimana kita menempatkan sebuah situasi korupsi itu bagaimana? Saya tanya sama Pak Aiman, kalau Anda jadi Harun Masiku, merasa punya hak secara konstitusional, kan dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung, oke, untuk menjadi pengganti PAW. Lalu partai memberikan rekomendasi nama dia. Lalu Anda ajukan, ditolak KPU. Ajukan, ditolak KPU. Apa yang akan Anda lakukan? Gugat KPU. Gugat KPU, satu. Kedua apa? Ketika ada tawaran, sudahlah, selesaikan dengan uang. Pasti bayar. Itulah problem dari ibu-ibu rumah tangga. Itulah problem yang sama dari para pencari pekerjaan. Itulah problem yang sama bagi mereka yang mau meningkatkan karir di institusi negara. Dia harus bayar untuk dapatkan karirnya. Dia harus bayar untuk dapatkan sekolah. Dia harus bayar untuk dapatkan KTP. Dia harus bayar untuk dapatkan pekerjaan. Itu problem besar bangsa ini. Lalu yang salah siapa? Mereka yang membutuhkan pekerjaan, membayar orang, untuk menyogok orang untuk dapatkan pekerjaan. Mereka membutuhkan KTP yang salah. Dia tahu kalau dia tidak sogok, dia tidak dapat KTP. Kalau dia tidak dapat KTP, dia kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Yang salah siapa? Nah, ini kan perdebatan yang harus kita bicarakan panjang lebar. Lalu nilai salah benar itu bagaimana? Itu loh. Lalu sekarang, betul yang dibilang Pak Ugro tadi. Kenapa tangkap-tangkap aja? Kalau sudah ketahuan sekarang panggil lagi. Menjelang Pilpres panggil lagi. Menjelang ini panggil lagi. Ganti pimpinan KPK panggil lagi. Apa problemnya? Saya nggak tahu. Kalau disampaikan oleh teman tadi, siapa Pak Yudi ya? Itu urusan kalian di internal KPK. Bagaimana hubungan antara Rosa dan Firly, saya nggak mau tahu. Yang penting kalau memang kalian sudah tahu tempat, tangkap aja. Tapi kalau mau berlaku adil, bahas juga dong Kirana Kotama. Kenapa nggak pernah kita bahas? Itu loh.